Inilah bukti bahwa Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Jadi ada mata rantai antara Al-Quran sebagai kitab suci dengan kitab-kitab sebelumnya. Ada di antara kita, atau ada juga di antara non-muslim, terjadi perdebatan. Apakah Ibrahim dengan Abraham itu sosok yang berbeda atau sosok yang sama? Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita dan sekaligus kita bisa mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tema yang akan kita bahas siang ini agak meluas, menunjukkan literaturnya itu terkait pada tokoh sentral. Siapakah tokoh sentral itu yang dimaksud? Yakni Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum kita bahas lebih lengkap, saya mulai dulu. Islam ini sebagai penerus ajaran Ibrahim alaihissalam itu dapat dikonfirmasi dengan dokumen-dokumen di luar Al-Quranul Karim dan memberikan kelengkapan data. Tadi saya kutip ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-29. Ayatnya jelas dikatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa saja fil ardi jami'an, yang ada di bumi keseluruhannya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit, fasawwahun, dan Allah kemudian menyempurnakannya. Kalau Allah menciptakan langit jumlahnya banyak, itulah kemudian Allah menyempurnakannya, fasawwahunna. Tapi Allah memerinci, rinciannya disebutkan, yakni sab'a samawat, ada 7 lapis langit, sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah dia maha mendengar dan maha mengetahui. Perhatikan kalau kita baca Al-Quran itu, ketika Allah berkata memerinci sab'a samawat, 7 lapis langit, ini redaksinya sampai pada tataran huruf. Sab'a samawat, arti harfiahnya jelas, 7 lapis langit. Tapi coba periksa di ayat itu, berapa huruf yang Allah letakkan ketika Allah menegaskan ungkapan sab'a samawat. Perhatikan huruf-hurufnya. Sab'a ada 3 huruf, samawat ada 4 huruf. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 huruf. Inilah rincian Al-Quranul Karim sampai pada level seperti ini. Apakah informasi seperti ini juga termaktub di kitab-kitab sebelum Quran diturunkan? Jawabannya iya. Dan kita bisa baca di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri. Di dalam kitab Taurat, kalau disebut Taurat itu, Al-Quran menyebutnya dengan sebutan Taurat. Sedangkan saudara kita orang-orang Yahudi maupun Nasrani menyebutnya Taurat.
Taurat itu terdiri atas 5 kitab, yakni Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. Kira-kira pernah nggak mendengar istilah begini? Belum pernah. Kalau diterjemahkan itu sama dengan kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Ini yang disebut sebagai kitab yang diklaim sebagai kitab Taurat oleh orang Yahudi sekarang. Tapi apakah di dalam kitab itu disebutkan yang mirip seperti ayat yang tadi saya baca? Ada. Meskipun hanya global. Kalau Quran dirinci, bagaimana contoh konkretnya ada di sini? Ini kalau tidak tahu, inilah salah satu contoh tulisan yang disebut tulisan Ibrani kayak begini. Ini kalau dibaca Mikraot Gedolot. Kalau disebut Mikraot, mirip seperti kalau ustadz-ustadz kita menjelaskan kata kiro'ah. Pernah dengar istilah kiro'ah? Nah, kiro'ah, kalau orang Yahudi menyebutnya Mikraot. Jadi dari kata kara. Kalau Arabnya sama dengan qara'a. Ya sepadan karena satu keluarga besar, satu bahasa rumpun. Di dalam kitab ini juga disebutkan hal yang mirip dengan Quran. Misal kita bisa baca dalam kitab Sefer Bereshit, pasal pertama, ayat yang pertama itu dibacakan sederhana. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Kalau dengar begini seperti orang mengaji enggak? Ya. Jadi orang Yahudi itu kalau baca seperti kita mengaji. Jadi kalau mereka baca mirip seperti kita. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et ha'aj. Kalau diterjemahkan Bereshit pada mulanya, bara telah mencipta, Elohim Allah, et hashamayim langit-langit. Jadi hashamayim itu kalau bahasa Arabnya sama dengan as-samawat. Mirip enggak? Jadi hashamayim bahasa Ibrani, as-samawat bahasa Arab, atau as-sama bahasa Arab. Kalau bahasa Suryani atau bahasa Aramaik, mereka menyebutnya dengan istilah Semayya. Jadi Semayya, Semayim, Samawat. Mirip kan? Itulah rumpun bahasanya sama. Wa etha aret, dan juga aret. Aret itu bahasa Arabnya al-ard, artinya bumi. Jadi kalau diterjemahkan, pada mulanya Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Saya ulangi lagi. Kalau diterjemahkan, pada mulanya Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Pertanyaannya sekarang, berapa jumlah langit yang Allah ciptakan menurut Taurat yang sekarang? Banyak. Banyaknya berapa? Tidak ada rincian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit. Jumlahnya banyak, menggunakan ungkapan Shemayim. Tetapi tidak dirinci berapa jumlah banyaknya. Sedangkan Al-Quran itu turun sebagai bukti Al-Quran melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Itulah sebabnya kalau kita melihat Al-Quran itu sendiri dikatakan fasawwahunna sab'a samawat. Allah menyempurnakannya dalam rincian. Jumlahnya banyak, dirinci. Berapa jumlah rinciannya? Sab'a samawat, 7 lapis langit. 7 lapis langit itu dirinci lagi dalam bentuk huruf per hurufnya. Dan betul kalau kita lihat di situ,
sin, ba, ain. Sin, mim, waw, ta maftuha. Ada 7. Sin, mim, waw, ta maftuha. Jadi semua hurufnya kalau ditotal 7 huruf. Inilah bukti bahwa Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Ya. Jadi ada mata rantai antara Al-Quran sebagai kitab suci dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang paling penting harus kita ketahui, orang Yahudi, kemudian Muslim, dan saudara kita Nasrani itu sama-sama mengklaim sebagai pewaris iman Ibrahim. Pewaris iman Ibrahim. Nah, masalahnya begini. Ada di antara kita atau ada juga di antara non-muslim terjadi perdebatan. Apakah Ibrahim dengan Abraham itu sosok yang berbeda atau sosok yang sama? Ada yang berkata Ibrahim dan Abraham itu dua sosok yang berbeda. Kalau misalnya ada yang berkata begitu, apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat bukan pada penafsiran, tapi jawaban yang tepat dikembalikan pada Al-Quranul Karim itu sendiri. Nah, kita mulai dari Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 127, yang biasa kita baca, Qiraah Hafiz, Qiraah Warsh, Qiraah Al-Layth, Qiraah Ibnu Katsir, yang disebut sebagai Qiraah Sab'ah, itu cara membacanya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hafal ayatnya ya. Coba perhatikan itu. Kalau diterjemahkan, dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itu arti harfiahnya. Tadi saya katakan, saya sebutkan, bacaannya adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Sedangkan ada satu qiraah, dan qiraah itu benar, yakni qiraah Syu'bah. Ya, qiraah Syu'bah atau qiraah Hisham. Disebutkan bunyinya tidak begitu. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi pertanyaannya sekarang, menurut Al-Quran sendiri, siapakah sebenarnya nama sang tokoh ini? Ibrahim atau Ibrahim? Kalau kita dihadapkan pada persoalan ini, kita harus bisa menjawab. Al-Quran itu menyebut nama sang tokoh ini dengan bacaan Ibrahim atau Ibrahim. Kalau kita katakan yang betul adalah Ibrahim, berarti bacaan Ibrahim salah. Kalau kita katakan yang betul adalah Ibrahim, berarti bacaan Ibrahim salah. Apakah mungkin Quran salah? Tidak mungkin. Jadi mau dibaca Ibrahim, mau dibaca Ibrahim, sosoknya satu. Cuma masalahnya yang muncul di tengah-tengah kita, nama disebut hanya Ibrahim. Jarang di antara kita namanya Ibrahim. Jarang kan? Sekali-kali barangkali sebagai bentuk cinta kita dengan Quran, boleh memberi nama anak kita dengan nama Ibrahim. Jadi tidak hanya fokus pada Ibrahim. Jadi boleh menyebut, membaca Quran saat sholat
dengan bacaan Ibrahim atau dengan bacaan Ibrahim. Sama-sama bahasa Arab, dialeknya yang berbeda. Itu yang disebut sebagai qiraah sab'ah. Nah, dari sini nanti muncul kata kunci. Keterkaitan antara Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Tentu saja dalam beda bahasa, tapi tokoh yang dimaksud itu satu. Jadi kalau Quran menyebutkan dua model penyebutan, yakni Ibrahim dan Ibrahim, sama-sama bahasa Arab, sementara saudara kita yang non-muslim, maksudnya orang Yahudi, Nasrani, mereka menyebutnya dengan nama Abraham. Betul? Dari mana istilah Abraham itu didapatkan? Dari bahasa Ibrani. Dan termaktub juga dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat itu sendiri, namanya disebut Abraham. Itu dialek Ibrani versi Sephardi. Kalau dialek Ibrani versi Temoni, dialek Yaman, tidak menyebutkan Abraham tapi Avraham. Jadi coba perhatikan itu, antara Ibrahim, Ibrahim, Avraham, Avraham, maksudnya tokohnya satu, hanya beda bahasa. Jadi kalau ada saudara kita mengatakan Ibrahim dan Abraham itu beda, berarti kurang piknik, kurang belajar, kurang mengkaji. Hanya karena lafal berbeda, kemudian disimpulkan orangnya berbeda. Ya, ini contoh pertama. Contoh yang kedua. Di dalam Al-Quran misalnya surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-69. Quran menyebutkan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Perhatikan tuh ayat. Dan ingatlah dan sesungguhnya telah datang para utusan kami kepada Ibrahim membawa satu berita sukacita. Qalu, mereka berkata, salam, damai sejahtera. Siapakah yang dimaksud sebagai rusuluna di situ? Para utusan kami. Tapi di sini yang dimaksud bukan manusia secara umum, tetapi para malaikat Tuhan dalam wujud manusia. Dan tafsir yang kita baca, tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari, tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, dan tafsir-tafsir yang lain menyebutkan para malaikat itu adalah pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil. Jadi para malaikat ini datang dalam rupa manusia kepada Ibrahim. Jibril, Mikail, Israfil. Untuk memberikan apa? Kabar gembira. Dan peristiwa ini juga dicantumkan di dalam kitab Tauratnya Yahudi sendiri. Dicantumkan di sini. Di dalam kitab Sefer Bereshit. Tetapi saya potong kompas saja. Di situ ada 3 orang yang datang kepada Abraham. Disebutkan bahasa Ibraninya Slosa Enosim. Slosa itu bahasa Ibraninya. Bahasa Arabnya sama dengan Thalatha. Ahad 1, Isnain 2. Makanya hari Ahad sama dengan 1. Senin 2, Thalatha, Selasa 3. Jadi Thalatha itu 3. Bahasa Ibraninya sama dengan Slosa. Disebutkan Slosa Enosim. Apa itu Enosim? Enosim kalau bahasa Arabnya sama dengan An-Nas. Apa itu An-Nas? Manusia. Jadi 3 orang manusia. Slosa Enosim.
Disebutkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Slosa Enosim itu maknanya adalah Slosa Malachim. 3 Malachim. Bahasa Arabnya sama dengan malaikah. Apa itu? Malaikat. Jadi 3 malaikat yang datang kepada Abraham dalam bentuk manusia. Berapa dan siapa yang datang kepada Abraham menurut kitab Yahudi? 1 bernama Gabriel, 2 bernama Mikhael, 3 bernama Rafael. Coba bandingkan. 1 Jibril, Mikail, Israfil. Yang versi Yahudi menyebutnya Gabriel, Mikhael, Rafael. Jadi Israfil sama dengan Rafael, Mikhael sama dengan Mikail. Kalau bahasa Inggrisnya jadi Michael, bahasa Prancis jadi Michel. Jadi Michel itu bahasa Prancis, Michael bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Arabnya Mikail, bahasa Ibraninya Mikhael. Bahasa Ibraninya disebut Gabriel, bahasa Ibraninya tadi, sedangkan Arabnya sama dengan Jibril. Di dalam Al-Quran sendiri boleh membaca dengan sebutan Jibril, boleh membaca dengan sebutan Jabrail. Jadi Quran boleh menyebut nama malaikat tadi dengan bacaan Jibril, boleh Jabrail. Ibraninya sama dengan Gabriel. Dari sini jelas ya, bahwa ada mata rantai antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan nanti konsep monoteisme itu juga ada mata rantai. Dan mata rantai itu terkait dengan nama yang di belakangnya ada il atau el. Ini konsep monoteisme atau tauhid tadi. Jibril ada il, Gabriel ada el, Mikail ada il, Mikhael ada el, Israel ada il, Yisrael ada el. El atau il itu maksudnya sama. Ada Ismail, ada Yishmael. Jadi il atau el itu menunjukkan ketauhidan. Tuhan yang satu, tidak berbilang. Tuhan yang benar-benar esa, il atau el. Dan itu menunjukkan satu rumpun bahasa. Dan kita bisa mulai itu dari tokoh yang bernama Ismail itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan nama sang tokoh itu, dalam kitab Yahudi juga disebutkan nama sang tokoh itu. Makanya tokoh Ibrahim itu menarik. Ibrahim itu sangat menarik. Kita Muslim ini tidak pernah tidak menyebut nama Ibrahim dalam sholat kita. Betul tidak? Ketika kita melakukan sholat harian, ketika kita membaca tahiyat, apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nama sang tokoh Ibrahim didampingkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didampingkan. Saudara kita Nasrani juga mendampingkan antara nama Ibrahim dengan nama Isa. Mana buktinya? Lihat itu kalau kita pernah baca Injil Matius pasal 1 ayat 1. Injil Matius pasal 1 ayat 1. Perhatikan. Apa artinya? Inilah daftar silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Abu Dayu pasti masih ingat, ya kan? Inilah daftar silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Itu bahasa Indonesia. Padahal Nabi Isa itu bahasanya apa?
Bahasa Indonesia? Bukan. Dia penutur bahasa Suryani. Kalau dia penutur bahasa Suryani berarti mirip seperti bahasa Arab, mirip seperti bahasa Ibrani. Apa yang tertulis dalam bahasa Suryani? Bunyinya tidak seperti bahasa Indonesia, bunyinya mirip bahasa Arab. Apa tertulis di situ? Tertulisnya ketava dilidute de Isa de Mesiho breh David breh Abraham. Mirip gak dengan bahasa Arab? Ketava bahasa Arabnya sama dengan kitab, bahasa Ibraninya sama dengan ketev. Jadi daftar, ketava dilidute, daftar silsilah, daftar nasab. De Isa Mesiho bahasa Arabnya sama dengan Isa Al-Masih. Jelas kan? Jadi namanya dalam Quran disebut Isa Al-Masih, dalam bahasa Suryani disebut Isa de Mesiho. Breh David, breh Abraham. Keturunan Daud, keturunan Abraham. Jadi kalau bahasa itu menunjuk pada bahasa yang asli, itu sangat dekat dengan Quran. Tapi kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa di luar bahasa Timur Tengah, menjadi jauh. Dekat mana antara Yesus Kristus dengan Isa de Mesiho dengan Arabnya Isa Al-Masih? Dekat yang mana? Dekat Isa de Mesiho. Isa de Mesiho, Arabnya menjadi Isa Al-Masih. Dalam bahasa Belanda menjadi Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani menjadi Iso Kristo. Kalau bahasa Yunaninya tertulis bukan begitu. Biblos Genesios Iso Kristo wi David wi Abraham. Beda dengan bahasa Arabnya, beda dengan bahasa Suryaninya. Jadi sekali lagi, kalau kita memahami, kalau dalam tradisi Islam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan Ibrahim, saudara kita menyandingkan Isa de Mesiho dengan Abraham. Orang Yahudi juga tidak lepas selalu menyebut nama Ibrahim atau dengan lahjah Abraham. Kalau mereka sembahyang, kita menyebutnya apa? Salat. Mereka menyebutnya slota. Mirip tak? Salat, slota. Kita menyebutnya surah, mereka menyebutnya surta. Kita menyebutnya kitab, mereka menyebutnya ketava. Kita menyebutnya apa lagi? Kalau bicara mengenai sang tokoh Isa de Mesiho ini memang menarik kalau dibicarakan dalam Al-Quranul Karim maupun dalam bahasa-bahasa Suryani. Misal kita menyebut Maryam, mereka menyebut Miriam, atau dalam bahasa Yunani menyebutnya jadi Maria. Jadi Miriam, Maryam sangat dekat. Oke. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dari konsep monoteismenya Islam, itu jelas bahwa Ibrahim itu mewariskan ajaran percaya pada Tuhan yang satu. Tuhan yang benar-benar satu, Esa, tunggal. Dan diwariskan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan syahadat itu. Dan surah yang paling pendek yang kita kenal, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu benar-benar satu. Sedangkan saudara kita orang Yahudi pun menegaskan hal yang sama, menegaskan mengenai konsep monoteisme. Tapi bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya bahasa Ibrani. Dan itu dikutip juga oleh Nabi Isa sendiri. Apa yang dibaca? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi kalau diterjemahkan Shema,
Bahasa Arabnya sama dengan isma. Dengarlah. Israel, Yisrael. Shema, Yisrael. Dengarlah wahai orang-orang Israel. Azanai. Orang Yahudi itu kalau menyebut nama Tuhan tidak disebut langsung karena terlalu sakral, maka diganti dengan Adonai. Sebetulnya kalau dibaca itu sama dengan Yahweh. Kalau kita menyebutnya Allah, tapi mereka nggak berani menyebut itu, diganti dengan Adonai, Tuhan. Dengarlah wahai orang-orang Israel, Tuhan itu Eloheinu, Tuhan itu satu. Eloheinu echad, Tuhan itu satu. Jadi konsep dasarnya itu sama dengan yang kita punya. Artinya Islam ini melanggengkan apa yang konsep dasarnya itu monoteisme, tidak diubah. Karena memang ajaran mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu tidak berubah. Konsep pondasinya itu sama. Tauhid. Kalau bahasa muslimnya itu tauhid. Tapi kalau bahasa di kampus sama dengan monoteisme. Yahid, ehad, itu maksudnya satu. Jadi Tuhan itu benar-benar satu. Makanya ketika Nabi Isa sendiri ketika ditanya hukum apa yang paling utama, dan itu tercantum dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. Mungkin Budaya bisa cek lagi itu. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Hukum yang terutama itu apa? Ketika ditanya, Aiso bin Misiho itu menjawab. Dia berkata dengan bahasa aslinya ya, dalam bahasa beliau. Dia katakan, Sma Israel Maria Alahan Maria Hadhu Wedetirchem et Adonai min kulli levavcha wa min kulli nafsiha wa min kulli ra'yana. Ini kalau kita pahami dari bahasa Arab mirip. Miripnya dia apa? Dalam hal min kulli ra'yah, min kulli levavcha, dengan sepenuh hatimu. Wa min kulli nafsiha, dengan sepenuh jiwamu. Bahasa Arabnya juga nafas, nafsiha, bahasa Suryani. Wa min kulli ra'yanah, dengan sepenuh akal budimu. Ra'yun kalau bahasa Arabnya. Jadi kalau bahasa aslinya yang dipakai oleh para nabi itu tidak jauh beda dengan Al-Quran. Jadi kesimpulannya sederhana, bahwa Islam ini bukan agama yang asing. Ini di tutup. Oh, ya. Mau lanjut lagi nanti ya. Barangkali ini ada yang mau tanya. Mungkin cukup sekian dulu saja. Sana kita tanya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Memang waktu kita tidak terlalu banyak, tapi minimal apa yang saya sampaikan tadi sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk bisa tanya jawab session berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.